Halo guys, di video kali ini kita kedatangan Scoopy. Scoopy sudah ISP. Ini si penggunanya ingin sekali mengaktifkan idling stop. Untuk idling stop tidak hidup. Coba kita nyalakan untuk motornya. Untuk indikator idling stop tidak hidup ya, lampunya mati. Ya, tidak hidup. Untuk idling stopnya ini sudah hidup ya, sudah saya on kan. Ini dalam posisi idling atau tidak aktif. Kalau yang ini idling stopnya aktif, tapi untuk indikatornya dia tidak hidup. Untuk pengecekan pertama, lakukan di bagian hal termudah dulu. Jangan langsung vonis di bagian ECM nya karena terlalu sulit ya untuk di bagian ECM. Harus ada pengecekan yang sangat teliti. Oke, pengecekan pertama saya sarankan di bagian saklar nih. Nah, kalau membuka ini sebenarnya bisa ya dipakai plastik membuka, tapi nanti dia akan membengkas di bagian pinggirnya. Langkah baiknya kita lepas saja di bagian holder kanannya, dan untuk melepas ini kita harus mengendorkan di bagian master remnya. Kita geser ke sini, ke kiri. Oke, pertama kita kendorkan di bagian baut master rem yang ukurannya 8 mili. Seperti ini, kita geser ke kiri. Untuk membuka baut yang di sini. Oke, bautnya ada di sini ya, makanya di bagian master remnya digeser dulu. Kalau nggak digeser nggak bisa dilepas. Untuk bautnya ada dua, cuma atas dan bawah. Ini adalah saklar idling stopnya. Nah, ini kabelnya cuma ada dua. Sebelum kita melepas ini, kita lepas dulu baut yang ada di sini. Di sini ada klem baut supaya dia tidak bergesekan dengan stang. Oke, setelah itu kita tekan di bagian sini supaya kancingnya itu dia terbuka dan sambil ditarik. Nah, seperti ini. Untuk pengecekan awal gunakan kabel ya, kabel terserah, yang penting di sini dia terhubung. Oke, seperti ini sudah terhubung. Kita kunci kontak. Nah, itu hidup. Bentar. Bentar.
Oke, di bagian idling stopnya saklarnya itu rusak. Nah, kita ganti yang baru. Ini saklarnya, ini sudah yang baru, kita tancapkan, jangan sampai terbalik. Itu ada klem-klemannya. Nah, itu sudah hidup. Untuk idling stopnya kita tekan ke bawah sini. Nah, seperti ini. Nah, baru kita gas motornya. Kita nyalakan dulu. Nah, untuk mengaktifkan ini ada syaratnya ya. Jadi tidak cukup dari saklar saja. Untuk putaran RPM-nya itu di kisaran 1700 sampai 1600, toleransi 100 RPM. Untuk pengaturan RPM-nya ada di sini. Di bawah bagasi ya, itu ada baut pemutar RPM untuk pengaturan yang kecil itu, yang di sini. Dan untuk suhu kerjanya harus normal dan sensor TPS-nya harus juga normal. Kita tunggu sebentar. Tunggu suhu mesin lebih panas sedikit. Oke, ini tadi saya jeda ya videonya karena menunggu suhu mesin, suhu kerja, jadi sedikit lebih lama ya. Oke, untuk idle stopnya ini sudah hidup. Nah, ini mati lagi karena aktif, dia akan berkedip indikatornya. Nah, untuk mengaktifkan ini ya, nah, perhatikan gasnya ini harus nutup sempurna seperti ini, tidak boleh digas, dia akan mati kurang dari 3 detik. Nah, lampu menyala terus, perhatikan. Nah, dia akan berkedip seperti ini. Jadi permasalahan cuma ada di saklarnya yang bapak ini sudah rusak. Untuk menghidupkan lagi motornya tidak usah ditekan tombol starter, cuma diputar tuas gasnya seperti ini. Dia sudah hidup lagi. ISS atau idling stop system yang ada di motor Honda, dia akan mati lagi. Untuk mematikan fitur ini cukup ditekan saklarnya di bagian idlingnya seperti ini, dia akan mati lampunya. Nah, seperti ini. Untuk mengaktifkan lagi tinggal ditekan lagi seperti ini, dia akan hidup. Kalau sudah dimatikan lagi tinggal kita starter lagi. Angel iki. Iya. Sebentar, pakai kaki ya, maaf ya. Sudah hidup.
sudah diaktifkan, dibuat perjalanan kembali. Nanti ketika ini diaktifkan, pada saat jalan di sini dia akan hidup terus dan dia akan berkedip, motor akan mati. Ketika mati, ini diputar langsung hidup kembali, seperti itu aja. Dan untuk mengaktifkan ISS nya, kondisi aki harus bagus, harus di 12 volt ke atas, tidak boleh di bawah. Jika semua dicek itu sudah bagus, kalian lari dicek bagian kabelnya, mungkin ada yang terputus atau dimakan tikus. Yang paling parah di bagian ECM yang rusak. Oke, ini sudah jadi motornya, tinggal dirakit ulang. Oke, sekarang kita lepas saklar yang lama ya, sambil mendengarkan suara azan. Lepasnya dari dalam sini, kita tekan ke depan sambil digoyang-goyangkan atau ditekan perlahan ya. Di sini ada pengaitnya soalnya, jadi lebih, nah seperti ini, ditekan baru dikeluarkan dari depan. Untuk saklarnya sama ya, sama. Untuk memasangnya cuma dari sini, dari depan dimasukkan, nah, seperti ini sudah masuk ya. Nah, tinggal di bagian sini dicolokkan. Ini ada guratannya supaya dia tidak terbalik pemasangannya. Kita tancapkan seperti ini. Nah, setelah itu kita beri tali tis supaya penguncinya itu tidak terlepas ketika dibuat jalan terkena getaran. Sebentar, ini kok susah, terlalu, coba sebentar tak buang dulu. Oke, setelah itu kita beri tali tis di bagian soketnya supaya terkena getaran tidak terlepas. Meskipun di situ sudah ada pengaitnya, tapi biasanya kalau sudah pernah dibuka itu tidak rapat lagi. Oke, kita lakukan perlahan-lahan supaya lebih pas. Seperti ini di peraga video kali ini. Kalian bisa saksikan bagaimana cara memperbaiki atau mengaktifkan kembali idling stop system yang ada di fitur Honda Matic. Oke, jangan lupa selanjutnya di bagian klem klem baut. Nah, di situ klem kabel ya maksud saya, supaya dia tidak bergesekan di bagian setangnya. Dia ada klemnya di situ, dan juga ada bautnya yang kecil sekali, jangan lupa, dan jangan sampai miring untuk pemasangannya. Lakukan perlahan. Oke, kalau dirasa sudah, tinggal disatukan kembali untuk rumah gasnya ya, atau modul kanan maksudnya. Nah, setelah itu kita
pasang kedua baut yang ada di depan. Di depan sendiri ada 2 biji ya, untuk mengaitkan atau menempelkan holdernya supaya tidak bergeser dan tidak berceceran. Jangan lupa dikencangkan pakai obeng ya, jangan pakai linggis, saya tidak menyarankan. Oke, jangan terlalu kencang, dirasa sudah cukup, itu sudah pas. Nah, seperti ini dilakukan dengan sangat teliti. Nah, kalau dirasa sudah kencang, tinggal bagian master remnya diposisikan yang tadi. Nah, seperti ini. Untuk pengencangan di bagian klem master rem pastikan rata ya, tidak kencang sebelah, nanti bisa patah. Oke, dikencangkan pakai kunci T ya, jangan pakai palu, saya tidak menyarankan. Oke, dikencangkan pelan-pelan seperti ini. Nah, seperti ini, atas bawah harus rata. Nah, seperti ini. Setelah itu kita coba. Oke, seperti ini ya caranya. Untuk mengaktifkan idling stop itu tidak gampang ya, harus melalui proses tahap-tahap yang sangat teliti ya, mulai dari putaran RPM, terus voltase, terus suhu mesin. Jadi tidak langsung bisa aktif, dan sensor TPS harus bagus ya. Ini sudah saya pasang kembali. Ini tidak hidup karena tidak saya aktifkan. Ketika diaktifkan di idling stopnya, dia akan menyala hijau. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu aja ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen. Oke, terima kasih bagi rekan-rekan bagi pemula. Jangan lupa share bagi teman-teman yang masih belajar. Oke, terima kasih, salam kukirang, mantap.